Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait pesawat sederhana. Mari kita mulai. Nah, pesawat sederhana didefinisikan sebagai suatu alat tunggal yang dapat membantu manusia untuk mengurangi pekerjaan atau mempermudah pekerjaan manusia. Nah, di sini ada 6 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah bidang miring, ulir atau sekrup, lalu baji, tuas atau pengungkit, lalu ada katrol, dan yang terakhir roda dan poros. Sebenarnya untuk ulir dan baji ini dia menerapkan prinsip dari bidang miring, sedangkan untuk roda dan poros dia juga menerapkan prinsip dari katrol. Jadi secara garis besar sebenarnya hanya ada bidang miring, pengungkit atau tuas, dan katrol. Nah, ya, mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada bidang miring. Nah, bidang miring ini digunakan untuk memindahkan suatu benda dari satu ketinggian ke tempat yang lebih tinggi. Jadi misal kalau kita lihat pada pedagang-pedagang yang ingin menaikkan barangnya dari permukaan tanah ke suatu kendaraan seperti truk, umumnya mereka menggunakan suatu pesawat sederhana yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini dapat memperingan usaha atau gaya yang diberikan kepada benda untuk mengangkat benda tersebut dari bawah ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini ada komponen H, S yaitu jarak atau jarak lintasan bidang miringnya, ada W yaitu gaya berat dari benda, dan F yaitu gaya yang diberikan terhadap benda. Nah, kalau kita lihat di sini keuntungan mekaniknya, Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, kita lihat di sini Km itu berbanding terbalik dengan H. Jadi semakin landai atau semakin rendah ketinggiannya, maka usaha atau gaya yang diberikan terhadap benda untuk memindahkan benda tersebut dari bawah ke atas itu akan semakin kecil. Jadi gaya yang diperlukan itu semakin ringan atau membuat pekerjaan dalam mengangkat barang atau benda tersebut semakin ringan. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar kalau ketinggiannya semakin rendah. Nah, di sini contoh soalnya, besar gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan barang seberat 600 Newton menggunakan bidang miring di atas, serta besarnya keuntungan mekanisnya adalah, jadi sini kalau kita lihat di sini ada W sama dengan 600 Newton, lalu S-nya adalah 15 meter, dan H-nya adalah 5 meter. Nah, kalau kita ingin mengetahui besar gaya, kita pakai rumus. Kalau tadi rumusnya kan Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, kita pakai rumus yang ini, perbandingan yang ini. Jadi W per F sama dengan S per H. W-nya 600 Newton, F-nya kita cari, S-nya 15 per 5. Nah, ini kita bagi dulu lebih dulu, tidak apa-apa. Jadi 600 per F sama dengan 3, maka F atau gaya yang dibutuhkan adalah 600 per 3 sama dengan 200 Newton. Itu untuk besar gaya yang dibutuhkan. Sedangkan untuk keuntungan mekanisnya bisa pakai W per F atau S per H. Nah, untuk lebih mudahnya kita S per H saja, yaitu 15 per 5 sama dengan 3. Jadi keuntungan mekanisnya sebesar 3 untuk bidang miring tersebut. Lalu yang kedua, ulir atau sekrup. Nah, ulir atau sekrup ini biasanya digunakan bersamaan dengan obeng. Nah, di mana ulir atau sekrup ini digunakan untuk menancapkan suatu benda terhadap benda yang lebih keras. Nah, untuk menancapkan benda tersebut, benda yang ditancapkan itu lebih mudah jika mempunyai suatu
menerapkan suatu pesawat sederhana, yaitu ulir berupa ulir. Nah, ulir di sini kalau kita lihat bisa terdapat pada skrup. Nah, untuk keuntungan mekanisnya di sini rumusnya adalah 2P kali R per D, di mana D di sini merupakan jarak antara dua ulir di sini. Nah, ulir di sini atau skrup ini juga menerapkan yang namanya prinsip bidang miring. Jadi di sini bidang miringnya diterapkan di situ. Lalu yang ketiga yaitu atau baji. Baji di sini adalah pesawat sederhana yang kedua sisinya itu berupa bidang miring. Jadi kalau kita lihat pisau misal di kedua sisinya itu merupakan bidang miring. Nah, hal ini digunakan untuk membelah atau memotong suatu benda agar lebih mudah. Nah, baji atau bidang miring yang diterapkan di kedua sisi ini juga terdapat pada kapak, paku, atau alat yang digunakan untuk memahat. Nah, kalau kita lihat di sini bidang miringnya ketika dia ditancapkan atau dipukulkan ke suatu benda, maka akan membuat benda itu terbelah atau terpotong. Lalu tuas atau pengungkit. Nah, tuas ini digunakan untuk mengangkat suatu benda agar lebih mudah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada lengan beban, di mana lengan beban ini adalah jarak titik tumpu. Jadi misal ini titik tumpu ke titik beban. Jadi ini merupakan lengan beban. Lalu ada yang namanya beban sendiri, yaitu benda yang diangkat. Lalu ada kuasa. Kuasa adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Sedangkan di sini ada titik tumpu, yaitu pijakannya. Lalu ada yang lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Nah, berikut ada beberapa kondisi yang digunakan atau yang dirancang untuk mengangkat suatu benda menggunakan tuas. Nah, semakin panjang jarak antara titik tumpu dan beban, maka beban yang diangkat akan terasa semakin berat atau sulit untuk mengangkatnya. Tapi kalau jarak antara titik tumpu dan titik kuasa semakin panjang, maka benda yang diangkat akan semakin ringan dan mudah untuk mengangkat benda tersebut. Nah, di sini ada tiga jenis tuas. Yang pertama adalah tuas jenis pertama, di mana titik tumpu di sini dia terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya di sini adalah gunting. Gunting di sini titik tumpunya ada di sini, lalu kuasa atau gaya yang diberikan ada di pinggir, lalu bebannya juga ada di pinggir. Nah, contoh lainnya tuas jenis pertama ini adalah jungkat-jungkit, lalu ada juga tang. Lalu tuas jenis kedua itu titik beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Di sini contohnya adalah gerobak dorong. Nah, di sini bebannya ada di tengah, lalu titik tumpu dan titik kuasanya ada di ujung atau di pinggir. Contoh lainnya, tuas jenis kedua ini adalah pembuka botol, lalu ada juga pemecah kemiri. Lalu tuas jenis ketiga itu titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya di sini adalah penjepit makanan. Penjepit makanan seperti yang kita tahu sebenarnya titik tumpunya ada di ujung pinggir, lalu titik kuasanya adalah di tengah-tengah. Bebannya juga ada di pinggir. Jadi titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh lain dari tuas jenis ketiga ini adalah alat pancing, pinset, dan stapler. Nah, untuk rumusnya di sini keuntungan mekaniknya sebenarnya rumus ini didapatkan dari perkalian silang dari W kali LB lalu F kali LK. Sedangkan keuntungan mekaniknya bisa memakai rumus W per F atau
LK per LB, di mana LK ini adalah lengan beban, yaitu jarak antara lengan kuasa, yaitu jarak antara titik kuasa dan titik tumpu, sedangkan LB ini adalah lengan beban, jarak antara titik tumpu dan beban. Nah, di sini contohnya sebatang bambu sepanjang 2 meter digunakan untuk pengukit. Jadi ini ada bambu sepanjang 2 meter digunakan untuk pengukit, memindahkan sebuah batu seberat 360 Newton. Pada bambu diletakkan penumpu yang berjarak 20 cm. Jadi di sini titik tumpunya 20 cm. Besar kuasa minimal yang harus diberikan pada ujung bambu agar terangkat adalah, nah di sini tadi maka dapat diketahui W-nya yaitu 360 Newton, lalu LB-nya lengan bebannya di sini adalah 20 cm, lalu lengan kuasanya, kalau kita lihat panjang bambunya tadi kan 2 meter, maka lengan kuasanya di sini dikurangi 2 meter dikurangi 20 cm, maka sebesar 180 cm. Jadi kan didapatnya itu dari 200 cm dikurangi 20 cm. Nah, yang ditanya adalah besarnya F. Maka kita pakai perbandingan ini tadi. W per F sama dengan LK per LB. Jadi W-nya 360 yang dicari F, LK-nya adalah 180 per 20. Nah, kita bagi dulu. 360 per F sama dengan 9. Maka di sini F sama dengan 360 per 9. Maka besarnya F adalah 40 Newton. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah katrol. Katrol di sini merupakan pesawat sederhana yang menggunakan roda dan poros, di mana rodanya bergulir, bisa bergulir dan bisa tidak bergulir. Nah, di sini sebenarnya dia punya yang namanya seperti tuas, punya yang namanya lengan beban dan lengan kuasa serta titik tumpu. Ada juga gaya beban atau W dan gaya kuasa atau F. Sedangkan keuntungan mekaniknya yaitu W per F sama dengan FB per FK. Nah, ada 3 jenis katrol di sini, yaitu yang pertama katrol tetap, di mana katrolnya ini dia tidak bergerak, jadi hanya tali bebannya dan tali beban dan kuasanya yang bergerak. Nah, untuk keuntungan mekanisnya itu dia konstan bernilai 1. Sedangkan untuk katrol bebas itu katrolnya ini dia yang bergerak. Sedangkan untuk keuntungan mekanisnya itu bernilai 2. Nah, sebelumnya ini untuk katrol tetap ini sebenarnya untuk gaya beban dan gaya kuasanya itu nilainya sama. Jadi katrol tetap ini dia tidak memperingan apa yang kita rasakan ketika mengangkat beban. Jadi bebannya akan sama rasanya dengan beratnya, jadi tidak terasa lebih ringan. Tapi untuk katrol bebas, ketika kita mengangkat beban dengan katrol bebas akan terasa lebih ringan atau setengah dari besarnya beban, sehingga keuntungan mekanisnya dia bernilai 2. Sedangkan untuk katrol majemuk dia itu menggunakan lebih dari 2 katrol. Nah, untuk keuntungan mekanisnya itu ditentukan berdasarkan jumlah lilitan tali pada katrol. Kalau seperti ini, itu keuntungan mekanisnya ada 2 karena didapatkan dari tali yang pertama ini, lalu yang kedua. Jadi ada 2 lilitan tali, maka keuntungan mekanisnya bernilai 2. Nah, ini contohnya.
Soalnya sebuah benda beratnya 200 Newton diangkat dengan menggunakan katrol bebas. Katrol bebas tadi diketahui kalau keuntungan mekanisnya itu sebesar 2. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah, maka kita mengambil rumus Km sama dengan W per F. W-nya ada yang ditanya F, maka F sama dengan W per Km. W adalah 200 per M-nya Km-nya yaitu 2, maka gayanya adalah 100 Newton. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu roda dan poros. Ini tadi sebenarnya prinsipnya sama dengan pesawat sederhana dari katrol, yaitu dia mempunyai roda yang dapat berputar yang ditancapkan pada suatu poros. Nah, roda ini digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berat menjadi lebih mudah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.